Satu, dengan dialihkannya kasus yang tersangkanya belum diperiksa oleh penyidik Polri ini, maka tersangka Febri Adriansyah bisa mengajukan pra-peradilan dan mungkin saja menang karena dia dijadikan tersangka tanpa diperiksa lebih dulu, kemudian kasusnya dialihkan ke kejaksaan, bukan dilimpahkan. Kalau dilimpahkan itu secara hukum benar, tapi harus diperiksa dulu. Kepala Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Kakortas Tipidkor Toto Suharyanto menetapkan ex-Jampitsus Febri Adriansyah sebagai tersangka pada Sabtu 11 Juli 2026. Pada saat yang sama, kasus ini dilimpahkan penyidikannya ke Kejagung. Toto berdalih pelimpahan penyidikan itu hasil kesepakatan antara Polri dan Kejaksaan Agung sebagai bentuk sinergi dalam penanganan perkara. Pengamat hukum melihat dalih itu sebagai upaya untuk melokalisir kejahatan agar tidak menyeret pelaku kakap lainnya. Apa yang sesungguhnya terjadi? Pertama, sejumlah pegiat anti korupsi menilai pelimpahan perkara Febri ini di tengah penyidikan tidak ada dasar hukumnya, sehingga memicu kecurigaan dan keraguan bahwa kejaksaan bakal independen menangani kasus tersebut. Apalagi, sambung pegiat anti korupsi, perkara ini syarat intervensi dan kepentingan politik. Dalam perkembangan terbaru, Kementerian Imigrasi telah melakukan pencegahan terhadap bekas Jampitsus Febri ke luar negeri. Tetapi, mengapa ia belum juga ditahan meski sudah berstatus tersangka? Kedua, sebelumnya Presiden Prabowo telah memanggil sejumlah pejabat tinggi negara ke Istana Kepresidenan Jakarta pada Sabtu malam, 11 Juli 2026. Pertemuan tertutup tersebut diduga membahas penanganan kasus korupsi besar yang menyeret ex-Jampitsus Febri. Setelah itu terjadilah pertemuan audiensi antara Kapolri dan Jaksa Agung di Gedung Utama Kejagung, Senin sore 13 Juli 2026. Menarik sapaan Kapolri ke Jaksa Agung. Yang saya hormati kakak asuh saya, Pak Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, ujar Listio sambil melempar senyum kepada pimpinan tertinggi Korps Adiaksa itu. Di sisi lain, Kejaksaan Agung juga menghentikan kegiatan pengumpulan data dan keterangan terkait program makan bergizi gratis MBG yang bermasalah, termasuk di SPPG yang dikelola polisi. Penghentian itu tertuang melalui surat yang diterbitkan kepada seluruh kepala Kejaksaan Tinggi Kajati. Benar, surat itu dikeluarkan karena batas waktu pengumpulan data-data sudah selesai dan surat itu dikeluarkan supaya tidak disalahgunakan dalam pelaksanaannya, kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Anang Supriyatna kepada wartawan Senin 13 Juli 2026. Ketiga, peneliti dari Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada, Pukat UGM, Zainur Rahman menegaskan pelimpahan perkara pada tahap penyidikan dari Polri kepada Kejaksaan tidak ada dasar hukumnya sama sekali. Pelimpahan perkara, sambungnya, bisa dilakukan asalkan kasusnya sudah dinyatakan lengkap atau P21 untuk masuk tahap penuntutan. Jadi, baik dalam KUHP, dalam Undang-Undang Kejaksaan, Undang-Undang Kepolisian, Undang-Undang Tipikor, tidak ada dasar hukumnya pelimpahan perkara di tengah jalan. Jelasnya pada hari Senin 13 Juli. Sehingga sangat berisiko kalau dipra-peradilankan, bisa gugur status tersangkanya, kata Zainur menambahkan. Di luar prosedur itu, dia menilai tidak ada mekanisme pemindahan penanganan perkara di tengah penyidikan, kecuali kewenangan pengambil alihan yang secara spesifik hanya diberikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Zainur mencurigai pelimpahan perkara yang menjerat bekas Jampitsus Febri sebagai win-win solution alias kompromi antara kepolisian dan kejaksaan yang difasilitasi oleh Komisi 3 DPR. Sebab selama ini keterlibatan lembaga legislatif atau Komisi 3 biasanya terjadi kalau terjadi maladministrasi penanganan suatu kasus. Keempat, kejanggalan lainnya saat Polri memutuskan melimpahkan perkara tersebut ke Kejaksaan Agung. Berkaca pada kasus-kasus yang lain, para penyidik pasti ingin agar kasus yang ditanganinya dituntaskan sendiri tanpa campur tangan lembaga lain. Sebab hal itu akan berpengaruh pada nilai KPI atau indikator kinerja utama, kata peneliti dari Transparansi Internasional Indonesia, TII, Agus Sarwono.
Buat penyidik, ketika dia menangani perkara, tiba-tiba dilimpahkan ke orang atau lembaga lain, kan bete banget. KPI-nya jadi turun terangnya. Menurut Agus Sarwono, segala kejanggalan itu tidak lepas dari upaya intervensi dari pihak yang disebutnya memiliki kekuasaan yang lebih besar. Kelima, mengapa pegiat anti korupsi ragu dengan penanganan kasus oleh Kejagung? Zainur Rohman menilai kasus dugaan korupsi yang menyeret pejabat top di lingkungan Kejagung, yakni Febri Adriansyah, termasuk dalam kategori organized crime atau kejahatan terorganisir yang turut melibatkan kelompok atau banyak individu. Tujuan kejahatan semacam ini adalah untuk memperoleh keuntungan finansial atau materi. Tak cuma itu saja, korupsi atau intimidasi sering digunakan untuk melindungi kegiatan kriminal yang sedang berlangsung. Intinya, ia menduga Febri bukanlah pelaku tunggal maupun otak dari kejahatan tersebut. Itu mengapa menurutnya penanganan kasus dugaan korupsi bekas petinggi kejaksaan itu sebaiknya ditangani lembaga lain. Keenam, adakah jalan keluarnya? Sejumlah pegiat anti korupsi menyebut Komisi Pemberantasan Korupsi KPK sebetulnya punya kewenangan untuk mengambil alih perkara ini demi menghindari kecurigaan adanya komplikasi hukum antara Polri dan Kejagung. Kewenangan itu tertuang dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam pasal 10 huruf A, ada alasan pengambil alihan. Salah satunya misalnya kalau perkara itu diintervensi oleh eksekutif, legislatif atau kekuasaan lainnya. Atau penanganan perkara itu mengandung tindak pidana korupsi atau penanganannya terkendala, kata Zainur Rohman. Pegiat anti korupsi dari ICW juga setuju. Ia bilang menyerahkan penyidikan kepada KPK dapat menjadi strategi terbaik, asalkan KPK berkomitmen menuntaskan perkara dan membongkar aktor utama di balik dugaan korupsi ini. Masalahnya, Zainur juga ragu KPK berani mengambil kasus kakap tersebut lantaran institusi itu klaimnya telah didominasi oleh orang-orang yang ditugaskan khusus dari kepolisian dan kejaksaan pada era Presiden Jokowi. Ketujuh, jika tidak diambil alih oleh KPK, pakar tindak pidana pencucian uang Yenti Garnasih khawatir akan terjadi konflik kepentingan dalam satu lembaga hukum yang menangani kasus dugaan korupsi petinggi lembaga itu. Kita bisa bercermin dari kasus KPK pada tahun 2015 saat menetapkan kandidat Kapolri saat itu, Komjen Budi Gunawan, sebagai tersangka. Budi melakukan pra-peradilan dan memenangkan gugatan pra-peradilan yang membatalkan status tersangkanya. Kemudian KPK melimpahkan perkara tersebut ke Kejaksaan Agung. Kejaksaan kemudian melimpahkan kasus tersebut ke Polri yang pada akhirnya mengeluarkan SP3, surat perintah penghentian penyidikan. Di sisi lain, Zainal menilai tujuan pembentukan KPK itu bukan sekedar menunggu kasus korupsi mandek dahulu baru diambil alih. Saat ini, KPK terkesan menjadi penakut sehingga tidak berani masuk pada kasus-kasus seperti ini, kata Zainal. Kaitannya dengan peran KPK dalam pemberantasan kasus korupsi besar, Zainal menambahkan KPK saat ini nyaris tidak diperhitungkan. Kedelapan, mantan Menko Polhukam Mahfud MD membeberkan 3 skenario hukum terkait penanganan kasus yang menjerat ex-Jampitsus Febri, menyusul pelimpahan perkara dari Polri ke Kejaksaan Agung yang banyak dipersoalkan. Ketiga skenario itu meliputi 1, pra-peradilan, karena Febri ditetapkan sebagai tersangka tanpa diperiksa terlebih dahulu oleh penyidik Polri, statusnya dapat membuka celah hukum baginya untuk mengajukan pra-peradilan dan berpeluang memenangkannya. Yang kedua, penyidikan dihentikan. Skenario kedua membuka kemungkinan di mana Kejaksaan Agung tidak melanjutkan atau menghentikan penanganan kasus tersebut. Dan yang ketiga, kasus diambangkan dan dideponering. Kemungkinan terakhir adalah kasus dibiarkan mengambang agar pada akhirnya dapat diselesaikan melalui langkah deponering, yaitu mengesampingkan perkara demi kepentingan umum oleh Jaksa Agung. So, masyarakat harus terus kritis dan mengawasi perkembangan kasus ex-Jampitsus ini. Paham sampai di sini? Salam melek politik.